Sope kita memberikan kata dibata, sisuk man banta ibas waris sendah, mari sebulan upurta, tas kita toto kita. O Yahweh Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga. Tuhan setendai kami arah Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Bujur Tuhan ibas pengarang-arang lu, ibas warenda, itaruh kendudunga kami sekubas penghujung tahun 2024 enda aludem kejuah-juah. Bujur ibas kerina kesempatan, ibas kerina kini ulin si berikan numan kami Bapa. Gunai gejapkan kami, bas tetap kekeluhan kami sepanjang tahun 2024 enda. Jana bas wari enda Bapa, ate kami bas kebaktin kami, bagikan katanu si jadi pergegeh man kami, mengketi tahun 2025. Ngerana kam Tuhan, ajari kami kerina segala kata nue, banci ipakaikan kami, ibas kegeluar kami, si tetep wari. Ibas Yesus Kristus kami toto, ngatakan bujur man bandu. Amin. Bahan khotbah ibas warenda tertulis ibas kitab Roma bindu 16 ayat 25 ke 27. Roma bindu 16 ayat 25 ke 27. Yogikan kami man banta kerina. Batang belina puji-pujin di bata. Pujin man di bata singasub beteguh kam ibas kita kan rekutkan berita si meriah siku beritakan berita karena Yesus Kristus dengan rekutkan tangkasna rahasia si terbuni naik lenari tapi genduari rahasia ngotangkas arah kaisi suratkan nabi-nabi janar kiteken pedah dibata dibata si rasa lalap rahasia ipotehkan man kerina bangsa gelak kerina banci kemalangan palaskan kini token manbana. Terpujilah dibaca serasa lalap arah Yesus Kristus. Ia kap menca si mada kepentaran. Amin. Bagaimana kata Tuhan si jadi bahan khotbah taibas minggu enda. Minggu enda digelari Minggu Kenca Natal. Lalu tema muji Tuhan rasa lalap. Muji Tuhan rasa lalap. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kurang sama dengan memuji Tuhan selamanya. Shalom menjuah-juah, salam sejahtera, salam sehat membantah kerina perpulungan. Bacakan kami lebih pantun persingat membantah kerina. Erdaya beras Aries. Entah nakanna adumna nurung mencarikan serpi tempa sakai pelabias saja ingat olah lupa kubaswari minggu pulung sebab data arah sekretaristan ina lit 90 kakak bas Rumbun Karawang tidaknya 60% ya mungkin sebagian besar sudah pulang kampung atau ada yang lain mudah-mudahan semuanya juga tetap memuji Tuhan ya hadir di bas Minggu Kencana Kalenda. Atas nama Runggun Bogor Barat, kami mengatakan bujur man banta Runggun Karawang, Pacis Banten, dan Pasar. Perkitakan enda kami si kedua kali kan ngelai perpulungan. Oktober 2020 kami juga hadir dengan Pertua Jusuk Tarigan, Pertua Bapak Fanya Tarigan, dan kembali kami 29 Desember bersama Srinangku Pertua Bapak Darren Tarigan. Jadi enda kedua kali kan kami hadir di bas Runggun Karawang ya, puji Tuhan. Kegelengan ini Tuhan ibas Minggu Gerejawi sendah gelari Minggu Kenca Natal. Dai penggo ibacakan si Ermomo ya. Bagaimana sendah minggu terakhir ya ibas tahun 2024. Tadi ibas buku liturgi kita disebutkan minggu ke-52 ya, liturgi 52.
Minggu Kencan Natalenda ngajuk kita perpulungan pertama gelahna tetap kita meriah ukur. Kita kan minggu selewat kita ngompringeti Natal. Ya. Yesus Kristus go tubuh guna keselamatan ta. Yesus go tubuh man banta. Janah ketubuhan Yesus rebahansa kita malamate. Dan inilah bukti nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kepada manusia yang berdosa. Janah arah ketubuhan Yesus itu megah siakan. Enda si pemenang. Si peduakan. Minggu Kencan Natalenda pengingatkan kita, maka Tuhan tetap kap keleng atena man banta. Ku garis bawahi, Tuhan tetap keleng atena man banta. Ras kuasana tetap man banta ibas gedang-gedang luta. Terkhusus ibas tahun 2024 enda, sada tahun go silawati kubas penghujung tahun 2024, Januari sampai Desember. Adi syukuri pribadi lepas pribadi, tentuna kami lebih kami secara pribadi, amina melala kriahan, tapi umumna si muasa ibas pikiran ta MK paling tidak 3K, kegulutan, ya, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Maka ibas segedang-gedang tahun 2024 enda banci saja buai perbebenta. Saya kira semua kita pribadi punya persoalan, punya pergumulan sendiri, ya. Kearun ateta, melala kebiarenta, kekecewaan dan sebagainya. Tapi kita ikan kuasa Tuhan, ras keleng hati Tuhan. Puji Tuhan, banci sebentar si kerina sekubas penghujung tahun 2024 enda tentu aludem perkuah hati di bata. Jadi kita dikuatkan, ya, kita bersyukur, kita dikuatkan, kita dimampukan. Kita mengingat akan penyertaan kasih-Nya, penyertaannya dan pertolongannya bagi kita sepanjang hidup kita Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Lalu bagi tentuna man banta pribadi lepas pribadi remagesna pengangkanta karena kekelenganna dengan ngasupna, ya, kita ngatakan bujur mani bata janah muji Tuhan rasa lalap suara stemata memuji Tuhan untuk selamanya. Perpulungan sini kelingi Tuhan mengingatkan posisi manusia di hadapan Tuhan. Ada dibaca ibas kita Kejadian, BGP, ibas kitab Korintus, Petrus dan sebagainya. Manusia salah-salah tinupa di bata. Bahkan manusia si kelingi bata di tengah-tengah kegeluhan nenda. Saya kira alasannya kita semua sudah tahu, ya, kita baca di Alkitab. Pertama, kita kan manusia makhluk siarap pendibata banci jadi temanna. Kita menjadi mitranya. Kita sebagai Aron di bata. Gunakan surah-surana. Si baca kali 1 Korintus 3 siwah, bagai Petrus 2 siwah 10. Menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia ini. Aron di bata guna jadi pasu-pasu Mansidoni. Dan ini juga dari visi GBKP, ya. Kita dijadikan mitra Tuhan, ya, menjadi rekan Allah. Alasan si peduakan erkawitan ras tema minggu enda segala manusia bergantung. Garis bawahi kembali bergantung, ya. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan kita bergantung pada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Ras tetap muji Tuhan rasa lalap ibas kegeluenta. Di samping kita juga menjadi penggagas, pelopor, agent, ya, untuk menjadikan seluruh ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan. Namun memang perlu diingat, memuji Tuhan bukanlah berarti bahwa Tuhan itu masih kurang pujian, tidak. Sehingga manusia harus memujinya dalam hidupnya, sama sekali tidak. Tuhan tidak butuh pujian. Ya, justru bagi setiap orang yang percaya, yang mensyukuri segala karya dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka hidupnya harus memuji Tuhan selamanya. Harus memuji Tuhan selamanya. Makanya disyukuri manjar-anjar, banci kita kari introspeksi masing-masing. Ada sikejapkan, ada serenungkan, labu minlit situhuna dalanta, la mujikan Tuhan ibas kerina dampar kegelunta. Kita tidak punya waktu satu detik pun tidak memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, selama kita masih bernapas,
ya, kita harus menggunakan setiap napas kita untuk memuji Tuhan. Ya, Mazmur 156, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ini firman Tuhan. Berpulungan sini kelingi Tuhan Yesus Kristus, invokasi Roma 12 ayat sada. Sehingga dibacakan dari pertua Bapak Dern tadi kan. Ingat firman banta karena orang ngeluh. Aturan hidup, norma. Dalam bahasa pemerintahan sering juga disebut sebagai regulasi. Regulasi bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan dan sebagainya. Tapi intinya undang-undang ini mengatur dan ada sanksi ya kalau tidak dilakukan, kalau tidak taati. Nah, orang geluh kita sehingga selamatkan di Tuhan Yesus Kristus harus kita mengingat perbahanan Tuhan sembelin. Dan yang paling penting adalah meresponnya. Si sambut alu mendesken kula ya selaku persembahan singeluh rikutkan singenatena. Jadi jangan kita pasif. Kita hanya mensyukuri berkat Tuhan tapi kita tidak punya tidak aktif begitu ya, tidak merespon apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kula terdiri dari organ tubuh, arah babahta, arah pikirenta, tanta, nahenta, kusuhta, dan yang paling penting perilaku kita. Perilaku seperti apa? Ya, perilaku yang mencerminkan karakter Kristus. Apa itu? Mengasihi, memaafkan, hidup kudus, menyenangkan Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Itulah perilaku Kristus. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahan ogen Yesaya 61 ayat 10 sampai 11 adalah trito Yesaya. Yesaya ada 3, proto, deutro, trito. Ya, trito Yesaya atau Yesaya bagian sepetulukan. Ija bangsa Israel memulih ibas pembuangan Babel Nari. Sehingga berbudak 70 tahun, lebih kurang selama 70 tahun. Nah, tentunya pengharapan bangsa Israel bisa mulih arah perbuangan Babel Nari, kuta yang dijanjikan, kuta Yerusalem, maka kegeluhna jauh lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, kira-kira seperti itu ya. Tapi kinatana lah sesuai dengan harapan. Ija bangsa Israel justru mengalami sejumlah perbedaan, ngeluh ibas perbedaan, ya, serba kekurangan, terjadi konflik senjangan sosial ekonomi dan sebagainya. Maka ibas situasi bagenda dibata merintahkan Nabi Yesaya guna membawa berita keriahan karena pembebasan man bangsa Israel. Gelah bangsa enda tetap bangkit, bangsa enda tetap berkinitakan dengan pengharapan, maka dibata singasut berikan kebebasan. Puji Tuhan, respon bangsa Israel karena pembebasan diberitakan Nabi Yesaya keriahan ukur. Ijanda yang dibaca pas kitab Yesaya, keriahan ukur bangsa Israel desken pengantin tufung kerja perjabunna. Ya, saya kira kalau ada pengantin ibas perjabun itu kan suatu yang sangat luar biasa begitu ya. Make pakaian sisuh kel mejileina. Pasti kita akan mencari pakaian yang terbaik ya. Desken benih si amburkan ku tanah laba cilang turah. Jana keriahan ukurepe bagi Tuhan. Jana keriahan ukurepe bagi Tuhan sing angkat kita ibas kelbung simbages guna datkan keselamatan si rasa lala. Si menekankan man banta perpulungan si kelingin Tuhan, maka ibas muji Tuhane tuhu min terkiniteken ya, si gejapkan gua kelang Tuhane. Jangan asal-asal begitu. Jangan munafik ya. Uga pengakuan Tuhan ibas kita. Segelah dapat kita ibas muji Tuhan tuh hidup tulus, bergairah, tidak ikut-ikutan ya, tidak seperti orang Parisi. Arah kitab Yesaya 61 ayat 10 sampai ngajar rekonan banta, maka ibas kita ribata, labo berarti kita pulah sama sekali berbeda. Kita tidak hidup dalam ruang hampa udara. Pasti kita banyak punya persoalan, buwe perbebenta ya. Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, menjadi murid Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Jadi kita semua punya salib masing-masing yang harus kita pikul. Dan tentu dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan ya untuk mendapatkan damai sejahtera sukacita dari Allah. Ya. Di dalam Kristus ada jaminan ya. Terjamin kita sampai di bata. Jangan penampak si berikan di bata dan berikan keriaan ukur kejuajuahan man banta kerina.
Perpulungan sini kelengi Tuhan, teks khotbah ibas minggu terakhir tahun 2024 enda, bagian penutup ibas surat Rasul Paulus man perpulungan Roma, pasal terakhir, pasal 16 perikop terakhir ayat 25 sampai 27. Rasul Paulus nutup suratnya agak beda ini, labo arah toto ras pasu-pasu. Bagi surat si tulisna ibas kitab 1 Korinti 16 ayat 27-24, sebagai Galatia 6 ayat 18, bajikan si baca. Arah surat naenda Rasul Paulus nulis karena doksologi. Detanta kari mungkin lebih jelas menjelaskan apa itu doksologi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan doksa atau kemuliaan, dan logos. Logos itu firman Allah. Jadi pujian agung bagi Tuhan, pujian man Tuhan. Jadi Rasul Paulus menutup suratnya dengan pujian kepada Tuhan, pujian yang maha agung, pujian tertinggi kepada Tuhan yang maha agung. Perpulungan sini kelengi Tuhan, tema sentral surat Paulus man perpulungan Roma, yang anugerah Allah. Nanti kita bisa baca dalam Alkitab, paling tidak ada 3 bagian yang rangkaian isi ibas kitab Roma. Mungkin ada yang buat 2 atau 3, tapi paling tidak kita bisa kelompokkan dalam 3 rangkaian. Pemena pasal 1-10, keduakan pasal siwah 11, ras terakhir pasal 12 sampai 16. Nah, kerina bagian enda iakhiri ras ditutup alu pujian. Ya, ras mengatakan pujian. Nah, ini memang agak sedikit berbeda tulisannya Rasul Paulus ini ya. Jadi dia menutup dengan pujian dan mengatakan bujur. Jana ibas bagian si terakhir enda merupakan sada pujian yang sangat luar biasa, pujian terbesar bagi sada paduan suara, haleluya, yang meriah, gegap gempita, yang enak didengar. Ya, jadi enda mensisakan Paulus. Nah, ibas bagian enda Paulus ngajak kita kerina perpulungan pertama, gelah Injil diberitakan. Lalu bagai tangkas rahasia isi dibata sinepa dunia enda. Si peduakan gelah Injil diberitakan tangkas kape mankala si merasa asing. Jadi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia juga berhak menerima kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan. Si betelukan gelak kala si merasa asing epe, ngakui Yesus dengan dibenarkan perkitekan. Jana si peempatkan, ini yang penting ini, gelak endingna, ya, kemuliaan hanya dibata saja, soli deo gloria. Khususnya ibas ayat 25 sampai itu, Paulus itu mencoba untuk tetap memuji Tuhan. Ibas kerina sini lakukannya. La atena nangko kemuliaan Kristus Dia tidak mencuri kemuliaan Kristus. Ayat 25 ditegaskan, maka pujian man dibata si pengasup memperteguhi karena berita sing beritakan Paulus manjelma sinterem. La Paulus tenai pujikan. Biarlah Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Ya. La Paulus dipujikan, tapi tetap dibata si beritakan si pujikan. Kita kan apa? Kita kan Paulus itu sadar, dia itu hanya alat, dia itu hanya juak-juak, ya. Serdahin man dibata. Nah, jadi Paulus menyadari betul posisinya, karena dia adalah alat, ya. Maka dia juga tidak mencuri kemuliaan Allah. Rungkun karawang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, tentu guna kita merealisasikan ajakan Paulus ini. Maka masing-masing kita memeriksa diri, introspeksi kita, ya, introspeksi. Paling tidak kita yang selama ini aktif dalam pelayanan, pertua diaken, pengurus kategorial, PJJ dan sebagainya, ini penting ini. Olah kita jadi pelayan narsistik, sikap kepedulian yang berlebihan, mandiri sendiri. Tidak harus sikap arogan, egois. Kala narsistik enda haus pujian. Sikap si bagenda ya labo saja terjadi bas lingkungan sekuler, tapi ibas rayan gereja bisa terjadi. Pengurus kategorial, pengurus PJ dan sebagainya. Tentu lead pelayan Tuhan terlalu fokus mandirinya sendiri. Semoga lead digelari mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. APK saat kita merasa paling berjasa, paling berjerih lelah, paling berkuasa ibas pelayanan, padahal Yohanes 3:30 mengingatkan kita, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ya, kita sangat rentan dan godaan. Maka
Kadang-kadang kita itu melupakan status kita sebagai hamba. Kita adalah makhluk yang terbawah di hadapan Tuhan, makhluk yang hina. Ya. Tapi saya kira di Rungkun Karawang tidak ada yang seperti itu. Semuanya aktif dalam pelayanan dan tujuannya adalah memuji muliakan nama Tuhan. Maka perpulungan sekeling-keling Tuhan, setiap kali kita merasa sukses pelayanan, sadarilah, maka kerina simbolis lakukan kita hanya guna kemuliaan Tuhan saja. Itu yang penting. Kita harus menyadari setiap keberhasilan dalam pelayanan kita itu semua karena campur tangan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita diingatkan dari supaya surat Nenda tangkaskel, maka Paulus itu mampu memberikan contoh. Silabo mengarahkan pujian keempat dirinya sendiri, tapi semata-mata pujian mandi bata. Ya. Hari supaya kalau lebih bagus, maka kayak hati Paulus ditekankan dari bahasa ayat 25-27 itu, maka kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Lalu bagi perpulungan seni kelingin Tuhan, engkau terjawab, adilit kadi penungkunan, engkai kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Kenapa kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya? Saya kira kita bisa jawab ya. Janah eka masih teman ta ibas minggu terakhir tahun 2024 enda. Muji Tuhan rasa lalap. Ya. Jawabnya Yesus Kristus suara tubuh kudoniena melamatkan kerina tempat dibata. Bagaimana kita perpulungan Rungkun Karawang yang terkasih dalam Kristus. Situk man Yesus ia tan kena kita jadi ring-ringna. Jana ibas pasaranta Yesus Kristus kita pedat bagi ibas kuliah di bata. Itulah kira-kira alasannya kenapa kita harus memuji Tuhan selama-lamanya. Kenapa kemuliaan hanya bagi Allah untuk selama-lamanya. Maka perpulungan seni kelengit Tuhan medalanna kita sebagai kalak siar kenite ke identitas Kristen. Kita juga punya identitas 3 in 1. 3 in 1 itu bukan aturan yang mewajibkan mobil diisi oleh 3 orang penumpang. Kalau Jakarta itu kan 3 orang penumpang dulu ya. Sekarang dihapuskan jadi ganjil genap. Tapi bukan itu. Ada yang bawa Alkitab Permata ya atau Memoria boleh. Boleh bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Satu Tesalonika 5, bahasa Indonesia boleh, bahasa Karo boleh. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 Sampai 18. Sukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dalam kehendak Tuhan dan Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, kucur. Jadi bahasa Karo bacaan kami ya. Meriahlah atenu kata waripe. Si pertama, hati yang gembira adalah obat. Si kedua kan erto tolah kata waripe. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Maka bila kita berdoa berarti kita tidak mau bernapas. Ya, jadi doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Erto tolah kata waripe. Si petelukan janah katakanlah bujur mandi bata ibas kuap anepe. Mengucap syukur dalam setiap kesempatan. Itulah 3 in 1. Enda mesti ngenati di bata ibahan lu ibas geluh du selaku kam kalak singgur sadar Kristus Yesus. Bacakan senat dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Enda kira-kira 3 in 1 ta. Ya, mengucap syukur, berdoa dan bersukacita. Kekelangan kami GBKP Rungkun Karawang yang terkasih dalam Kristus. Tentisik nari dalam hitungan jam. Mungkin sekitar 50 jam kali ya. 50 atau 50 jam kurang lah kira-kira ya. Satu hari kan 24 jam. Ini udah lewat setengah hari ya. Kira-kira 50 jam lah. Si tading kan tahun 2024. Di ngereh tahu simbaro 2025. Perpulungan si kelingi Tuhan, mari si gargari kusuta pribadi lepas pribadi. Pertama, engkau ngepayo ku cinta selama enda man Tuhan si sembah kita.
Kita sudah benar nggak memuji Tuhan selama ini dalam hidup kita? Mari kita introspeksi. Si kedua akan nggong tunggung perubahan ta guna mujia. Si betulukan pemerintah guna kemuliaan. Apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ya, masing-masing kita introspeksi perpulungan Tuhan. Pujinta perubahan ta bagi pemerintah man kemuliaan Tuhan. Hadibas tahun 2024 enda megati kita menjadi bata sukat-sukat, terpaksa-paksa, laplong, lai tungtungken, rahan-rahan dengar, muji Tuhan hanya mas kebatin-kebatin tertentu saja. Belum dari hati yang bersyukur atas betapa baiknya Tuhan. Tapi masih punya perhitungan dalam muji Tuhan. Jenda nari kelebe, warenda, dibahas tahun simbaru 2024 enda. Ulanai tersukat-sukat. Ulanai sukat-sukat. Ya, lanai paksa-paksa, tapi lar sibat. Hati yang bersyukur atas betapa baiknya Tuhan. Kedua nari-nari, labong dengan situasi, ingan, waktu, cara, entah rupa kejadian, sisih mandi bata, maka wajib kita muji Tuhan di bata. Tapi memang perpulungan Tuhan si penting kalau si perlu nakal kesiapan hati dan pengenalan kita yang benar akan Tuhan yang sudah lahir di hati kita untuk menangkan kita. Kenapa? Karena kalau tidak dengan pengenalan yang benar, maka kita akan selalu gagal memuji Tuhan. Atau bahkan kita lupa memuji Tuhan, dan lebih parah lagi memang kita tidak pernah memuji Tuhan. Oleh sebab itu maka bagaimana kesiapan hati kita dan pengenalan kita terhadap Tuhan itu menjadi penting sekali supaya kita mampu memuji Tuhan untuk selama-lamanya. 2 Korintus 3:3 kerina dampar kegeluntae ingan cibalkan puji-pujiin mandi batas itu sada arah dirintai. Sabab pribadintae surat Kristus ditulis alu kesasi bata singgeluh. Ya, kita itu adalah surat Kristus ditulis oleh kesasi bata. Luar biasa kan? Bagi arah kebatinta sendah bancimin kita belas baliras dibelaskan Paulus. Nina ibas 2 Korintus 2:15 sabab kami baliras kumenen simrim si persembahkan Kristus mandibata simbar di tengah-tengah kala sinuju keselamatan bagi di tengah-tengah kala sinuju kebenaran. Dalam bahasa Indonesianya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita ini bau yang harum ya di hadapan Tuhan. Bagai piara bahan khotbah tasendah paling tidak lihat lu hal si banci si buat satu pembelajaran. Pertama tentu nah berita semeriah perintah Tuhan. Undang-undang ya, regulasi undang itu perintah. Jadi harus dilaksanakan. Janah yakin dan percaya kita bahwa Tuhan singkawali kita ibas meritakan berita semeriah. Si kedua akan meritakan berita semeriah EP manjel mesin terem. Jadi nggak cukup kalau hanya kita dan keluarga kita, saya tidak. Tetapi kepada semua orang agar orang lain juga percaya dan mendapatkan kabar baik dari Kristus. Si petelukan tujuan memberitakan berita semeriah labon darami hal-hal supaya duniawi, labon darami harta, labon darami kebayakan, labon darami ketenaran, labon darami kepopuleran dan sebagainya. Tetapi memberitakan berita semeriah emang guna mempermuliakan gelar Tuhan. Jadi memang ya kita harus aktif lah ya, ambil bagian ibas pelayanan di tengah-tengah gereja rukun GBKP Kerawang. Perpuluhan si kelingi Tuhan arah kebangkitan sendah, kita mau bertekad nih, kita mau komit dan janji. Tapi mohon diingat, janji harus ditepati. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Janji ya, janji harus kita tepati. Adibas WIB biasanya akronim Waktu Indonesia Bagian Barat. WIB Waktu Indonesia Bagian Barat. Tapi bahas minggu terakhir tahun 2024 eda ikutkan tema Muji Tuhan rasa lalap, maka WIB kita modifikasi. Pertama, W tetap waktu atau kesempatan.
Yang kedua iman. I, iman. Ras yang ketiga B, buah. Waktu, iman, ras buah. Waktu, iman, ras buah. Artinya, selama kita masih diberi waktu, selama kita masih diberi kesempatan, mari kita mewariskan iman agar ada buah kekal yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, rasa lalap, surah salalap, soli Deo Gloria. Amin. Mari kita tutup. Bujur Tuhan, katanu engkau yalokan kami. Arah katanu ipersingeti kami. Kelah tetap muji Tuhan rasa lalap ibas kegeluhan kami. Tanda kami muji Tuhan ibas kegeluhan kami. Patuh kami man perintah-perintah lu. Jenari mendeskan kula man di bata selaku persembahan singgeluh singena ati di bata. Sampati kami Tuhan, sampati kami Tuhan. Pengasuhmu kami menjadi pelaku firman. Aloken sempurnakan pertotuan kami, sebab kami reuh ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami sembelih. Amin. Kekelengan Tuhan asa bancina, mari ras kita kena tedis. Radukan kerina kalah sitep, ibas kerina paksa ras ingan. Mari siakukan kini tekenta, alu jelas ras tegas. Minta dage ras-ras belas kenca. Aku tek mandi mata, Bapa sudah sibar kuasana. Sinapa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idul sesudang dan nari. Si so keliaman tergelar si mari. Sing nami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Dibatukan ku kayu silang. Mate cenari kuburkan nusur ku doni ke mate peteluarikan weke nges patenari naki ku surga perkundulna arah kemuhun di bata Bapa silasibar kuasa cenari remenya pagi karena singguh ras mate aku tek mar kesah sibadia cenarip sana gereja sibadia persadaran kalah sibadia mengalami dosa dikeken pula geluhun serasa lalap. Amin.